bagaimana awal mula pertama sekali wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kisahnya itu sebelum Nabi awalnya berada di Gua Hira itu pernah diawali dengan mimpi dapat wahyu. Lalu kemudian Nabi setelah itu suka berada di Gua Hira untuk bertahanus, beribadah dan lain-lain. Ini kehebatan Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, kalau Allah, jangan kata Khadijah, nyantai. Sesekali jangan. Demi Allah jangan begitu. Maksudnya jangan takut. Ngapain kamu takut gitu? Akhirnya bininya nenangin, nggak ngompor-ngomporin. Itu Pak ya. Oh, bini kita nanti dia lagi heboh lagi. Enggak sih, Sayyidah Khadijah tahu dia lakinya lagi ketakutan, diselimutin dengan baik-baik. Suaminya bercerita, dia nyantai aja. Udah, ngapain takut gitu. Kejadian pertama tadi ketika di Gua Hira, ini tengah jalan. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu turunlah ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Ini berarti wahyu kedua yang didapati oleh Nabi. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan pada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. Para ustadz, para ustazah, jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang terhenti pada menjelang Ramadan lalu. Kali ini saya supaya jangan bosan kita ngaji fikih murni. Kali ini kita pakai kitab hadis. Nanti kitab hadis ini muatannya ada fikih, ada adab dan seterusnya. Ini kita pakai materi baru. Nanti saya upayakan ada kitabnya yang akan dipegang oleh para ustadz semuanya. Nanti insya Allah pada bulan depan, maka saya tanya tadi berapa orang yang 60 ya. Nanti kalau belum bisa semuanya, berangsur kita membelinya. Nah, kitab yang akan kita baca adalah kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, atau bahasa kitanya ringkasan dari Sahih Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukharinya, itu mungkin kiamat nanti baru selesai kita membacanya. Kalau kami biasa dulu 10 hari non-stop pagi sampai malam baru selesai, tanpa syarah. Kalau pakai syarah, kalau Sahih Bukhari yang murni, itu agak berat. Nah, jadi kita baca yang ringkasannya. Di antara ulama yang meringkas Sahih Bukhari itu adalah Ibnu Abi Jamrah. Maka kita akan membaca hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari ini yang disusun oleh Ibnu Abi Jamrah. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Abi Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Jamrah Al-Azadi Al-Andalusi. Baik, jadi kita akan baca kitab ini pelan-pelan hadis-hadisnya, dan saya pakai kitab yang di sini ada
keterangan dari Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar memberikan komentar-komentar dari hadis ini. Ibnu Hajar ini adalah ulama hadis yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari yang besar itu. Jadi dia adalah ulama mazhab Syafi'i yang juga ahli dalam bidang hadis. Jadi kita akan baca kitab ini, hadis-hadisnya satu persatu, dan bagaimana keterangan ulama. Nanti kita baca satu hadis lalu kita diskusi. Baca satu hadis lalu kita diskusi. Tak ada yang diskusi berarti kita lanjut. Kita mulai langsung ke hadisnya. Ini masih biografi perawi hadis. Nanti kitab yang akan saya beli nanti semuanya 3 hadisnya aja lagi. Ini matan tahqiqnya. Ini foto tahqiq kitab, foto kitab aslinya. Nah, kemudian kita langsung ke hadisnya. Yuk. Nih, hadis yang pertama. Jadi seperti Sahih Bukhari juga susunannya, ada bab solat, ada bab zakat, cuman dipilih-pilih hadisnya yang ringkas-ringkas saja. Baik, nanti untuk sementara hari ini kita tengok dari bisa yang mau dari HP saya kirim yang mau kemarin tadi malam rencana saya mau kitab Taghrib wa Tarhib, cuman kita nantilah itu kita baca yang ini dulu. Sebentar. Mukhtasar. Allahu Akbar ma'ana biha. Downloadkan dulu Pak ya. Oke. Saya kirim ke Cak Kurniawan aja. Nanti Cak Kurniawan yang akan Kurniawan takdir. Nanti yang mau kitabnya PDF-nya bisa minta masuk Kurniawan supaya bisa sambil belajar sambil lihat di HP masing-masing. Kitab aslinya nanti kita beli. Kitab pertama yaitu Kitabu Badi'il Wahyi, yaitu kitab itu judul besarnya, pembahasan besar, yaitu judul tentang Badi'il Wahyi, tentang permulaan turunnya wahyu. Jadi hadis ini nanti menjelaskan bagaimana awal mula pertama sekali wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ketahui bahwa wahyu itu khusus Nabi mendapatkan wahyu sebagai bukti kenabiannya. Nah, gitu. Jadi sekarang bagaimana cerita, ini cerita istilahnya, kisah di awal pertama sekali turunnya wahyu ini. Hadis ini an Aisyah, berarti hadis ini sahabat yang mendengarkan, yang menceritakan hadis ini adalah Aisyah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istri Nabi, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam posisi perawan. Yang lainnya semua janda. Dan Sayyidah Aisyah adalah anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menikah dengan Rasulullah di usia 6 tahun dan baru serumah dengan Rasulullah di usia 9 tahun, memiliki kecerdasan. Setelah Rasulullah wafat, per orang yang ditanyakan masalah hukum di antaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun dia masih muda, Rasulullah wafat umur dia masih 18 tahun. Karena Rasulullah menikah bersama Rasulullah dia ketika di Madinah umurnya masih 9 tahun. Jadi sekitar 18 tahun lah umur
Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah wafat. Tapi kecerdasannya luar biasa. Bagaimana dia bisa punya kemampuan ilmu yang melebihi yang lain? Karena kalau kita tengok kuburan Rasulullah sekarang, itu dulu rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah itu kan mengajar di mimbarnya, kan dekat tuh kalau Bapak Raudhah, kalau udah pernah umroh masuk ke Raudhah, itu jadi Sayyidah Aisyah dalam rumah itu mendengar Rasulullah lagi ceramah di luar. Jadi ke istri Rasulullah lain agak jauh rumahnya, walaupun bisa ditempuh dengan jalan dekat ya. Tapi untuk mendengar suara Rasulullah ngajar itu ya Sayyidah Aisyah lah. Kenapa? Karena dekat. Jadi di dalam rumah pun dia dengar. Jadi Sayyidah Aisyah ini termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, seperti kalau paling terbanyak kan berarti kan Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan seterusnya. Dan di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis masuk dalam 7 besar adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kelebihan Sayyidah Aisyah. Jadi pasca Rasulullah wafat, orang-orang kalau nanya-nanya agama, itu di antara rujukan adalah istri Rasulullah ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Anak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ummul Mukminin, semua istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang yang beriman, sehingga semua istri Nabi itu tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Karena statusnya hampir sama dengan ibu kandung. Maka dipanggil Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman, maksudnya ibu kita semua. Maka kita tidak boleh menikahinya. Radhiyallahu taala anha. Ini adab kepada sahabat Nabi. Setiap kali kita menyebut sahabat Nabi, kita mendoakan semoga Allah meridhoinya. Karena perempuan. Kalau sahabatnya laki-laki berarti radhiyallahu taala anhu. Kalau sahabatnya perempuan berarti radhiyallahu anha. Jadi jangan bingung kenapa ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhu. Dalam gramatika bahasa Arab, ha itu pengganti perempuan sedangkan hu pengganti laki-laki. Annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu qalat, bercerita. Berarti ini hadisnya bukan hadis qauli. Nah, tapi ini Sayyidah Aisyah ini melihat sebuah kejadian lalu diceritakannya. Tapi disebut hadis juga karena berkaitan dengan Nabi. Nah, jadi bukan hadis itu bukan hanya ucapan saja, tapi perbuatan Nabi dan seterusnya. Apa kata Sayyidah Aisyah bercerita? Awalu, yang pertama, ma budi'a bihi Rasulullah. Yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, daripada wahyu itu. Wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang salihah, yang jelas, yang benar, fin naumi, dalam tidur. Berarti kalau Nabi bermimpi dapat wahyu, maka itu dipastikan benar. Tapi kalau kita bermimpi dapat wejangan, itu belum tentu benar. Gitu ya. Banyak orang-orang tersesat. Dari mana Bapak dapat ini? Ini wangsit dari mimpi. Enggak, kalau kita enggak bisa, itu benar, belum pasti benar. Tapi kok Nabi bermimpi dapat perintah dari Tuhan, seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya kan dapatnya dari mimpi. Maka dibenarkan karena Nabi dalam mimpi dia bisa dapat wahyu. Kalau kita enggak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi banyak orang cerita-cerita orang nuntut ilmu ini, nuntut ilmu itu kan awalnya aliran sesat itu ada juga sebagian lahir dari mimpi. Dipikirnya sama statusnya dengan Nabi, enggak gitu. Jadi kalau Ustadz dapat mimpi, udah artinya kalaupun masuk dalam pikiran kita, tapi jangan Pak diturutkan betul mimpi itu, belum tentu benar. Kok Nabi? Itu bisa. Fakana la yara ru'yan, Nabi sebelumnya tidaklah melihat Nabi. Maka adalah Nabi tidak melihat suatu yang dilihat oleh Nabi illa ja'at misla falaki subhi,
melainkan yang datang itu seperti falaknya subuh. Summa hubbiba ilahil khala. Maka setelah kejadian itu Nabi suka khala. Khala itu suka menyendiri. Inilah ceritanya Nabi suka ke Gua Hira. Gua apa namanya? Ya, Gua Hira untuk bertahanus menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, ini dia. Wa kana, dan adalah Nabi bersembunyi di di lubang, apa istilahnya, Gua Hira. Jadi setelah kejadian itu Nabi suka berada di Gua Hira. Fa yatahannasu fihi, sehingga Nabi bertahanus di dalam Gua Hira itu. Bertahanus itu apa artinya? Bertahanus artinya suka beribadah, menyendiri dalam beribadah. Kalau bahasa lainnya beribadah pada malam hari. Ini dia. Wahwa maksudnya adalah ta'abbud. Tahanus itu maksudnya Nabi menyendiri itu beribadah. Bagaimana cara ibadahnya? Wallahu alam. Nabi kan belum jadi Nabi ketika itu. Intinya Nabi suka bertahanus malam hari. Al-layali, pada malam hari. Zawatil ad, dalam hitungan beberapa lama gitu. Berapa malam. Jadi Nabi itu lumayan lama sebelum dapat berada di Gua Hira, sebelum dapat wahyu itu lama. Bolak-balik. Qabla an yanzi'a ila ahlihi. Sebelum Nabi pulang ke keluarganya. Jadi Nabi beberapa hari, beberapa malam balik gitu ke rumahnya. Pergi lagi beberapa malam, balik lagi ke Gua Hira itu. Wa yatazawwadu lizalika, dan keluarganya itu membuatkan perbekalan untuk Nabi. Jadi dibuatlah oleh Sayyidina Isa perbekalan supaya Nabi nanti bisa beberapa malam di Gua Hira itu. Nah, summa kemudian yarji'u ila Khadijah. Nabi pulang ke rumah Sayyidah Khadijah. Waktu itu istri Nabi baru satu, Sayyidah Khadijah saja. Fa yatazawwadu limisliha. Lalu agar Nabi bisa mempersiapkan perbekalan yang sama. Hatta, berapa lama itu berlangsung? Hatta sampai ja'ahul haq, datanglah suatu kebenaran. Yang tadi kebenaran maksudnya sebuah kisah Nabi diangkat jadi Nabi itu. Wa huwa fi ghari Hira'in, dan ketika itu Nabi masih berada dalam Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah ketika itu malaikat. Jadi berarti kisahnya itu sebelum Nabi awalnya berada di Gua Hira itu pernah diawali dengan mimpi, dapat wahyu. Lalu kemudian Nabi setelah itu suka berada di Gua Hira untuk bertahanus, beribadah dan lain-lain. Sampai bertahun-tahun akhirnya datanglah malaikat. Ini berarti ending daripada Nabi bertahanus dalam Gua Hira tadi. Faqala, apa kata malaikat itu? Iqra, bacalah. Berarti tak tahu apa yang mau dibaca, tapi malaikat cuma bilang baca. Qala ma ana biqari'in. Apa ini qala ini Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari'in. Ada dua maknanya. Bisa jadi dimaknakan saya tak pandai membaca, bisa jadi maknanya apa yang mau saya baca. Gitu. Kan cuma dibilang baca. Ya, apa yang mau dibaca kan begitu. Jadi qala, apa kata malaikat? Apa kata Rasulullah? Fa'akhazani, lalu malaikat mengambilku, faghattani, lalu merangkulku, hatta balagha minnil jahda. Artinya kencang dirangkul oleh malaikat sampai Nabi harus menahan gitu. Kan kalau kita dirangkul dikit kan nyantai aja kita. Tapi kalau dirangkul kuat kan rasa terikat badan kita. Lalu kita harus menahan. Summa arsalani faqala iqra. Disuruh lagi oleh malaikat Jibril, iqra, baca. Fakultu, kata Nabi yang kedua kalinya, ma'ana biqari'in. Jawaban Nabi sama seperti tadi. Apa yang mau dibaca? Kan begitu. Faqazani faghattani saniyah. Lalu Nabi mengambilku dan merangkulku untuk kedua kalinya. Hatta balagha minnil jahda. Sampai Nabi kesulitan gara-gara dirangkul tadi. Kuat rangkulnya.
Summa arsalani faqala iqra. Lalu yang ketiga kata malaikat Jibril, iqra, baca. Kata Nabi, fakultu, jawab Nabi sama, ma'ana biqari. Jawabnya itu aja. Lalu dipeluk lagi, fa'akhazani faghaqqani as-salisah. Lalu malaikat Jibril dipeluknya lagi kencang-kencang, kali yang ketiga, faqala, lalu Nabi otomatis bisa membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat 1, kalau di sini dibuat ayat 1 sampai 3. Nanti di riwayat lain dikatakan 1 sampai 5. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini setelah itu ini hadis termasuk hadis panjang ya. Ini cerita kan. Faraja'a biha Rasulullah. Lalu kemudian raja'a biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Sayyidah Khadijah. Karena selesai kejadian itu, setelah Nabi baca Iqra wa seterusnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah kejadian itu Nabi balik ke rumah. Nabi balik ke rumah, yarjufu fuaduhu. Ya, namanya juga orang kejadian tiba-tiba ada aja yang meluk dari belakang makhluk, itu tentu ada ketakutan. Gemetarlah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemas. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi SAW masuk ke rumah, mendatangi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Faqala, kata Nabi, zammiluni zammiluni. Ini yang populer ceritanya. Kata Nabi, selimutin aku. Menggigil ketakutan ini. Bapak lah misalkan tiba-tiba dalam gua sendirian, tiba-tiba ada makhluk datang tiba-tiba, lalu dipeluknya bapak kencang-kencang, baca Pak. Tapi setelah pergi dia bapak menggeletek. Ya, Nabi juga selaku manusia biasa, walaupun dia Nabi, tapi sisi manusianya kan ada Nabi. Tentu dia punya rasa takut. Itu sifat yang jaiz bagi Nabi. Nah, fazammaluhu, lalu orang-orang keluarganya pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hatta sehingga zahaba anhu ar-raw'a, sampai hilang kecemasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah, lalu Nabi bercerita kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, berceritakanlah apa yang terjadi. Ya, kita semua istri kita lah, aku mengalami begini. Kata dia, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir apa-apa yang terjadi pada diriku, kata dia. Ya manusiawi lah kan, kata Nabi, saya khawatir ada apa-apa dengan diriku. Faqalat lahu Khadijah, ini kehebatan Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, kala wallah, jangan, kata Khadijah, nyantai. Sesekali jangan, demi Allah jangan begitu. Maksudnya jangan takut. Ngapain kamu takut gitu? Akhirnya bininya nenangin, nggak ngompor-ngomporin. Itu Pak ya. Bini kita nanti dia lagi heboh lagi. Enggak sih, Sayyidah Khadijah tahu dia lakinya lagi ketakutan, diselimutin dengan baik-baik. Suaminya bercerita, dia nyantai aja. Udah, ngapain takut gitu. Itulah gunanya bini sebenarnya. Ya, awak kan sebenarnya tempat kerja ada juga yang kadang di luar sana berkelahi dengan orang. Kita pulang ke rumah pengen dapat ketenangan dari bini kita yang menenangkan. Ma yukhzikallahu abadan. Kata Sayyidah Aisyah, Tuhan takkan pernah mencelakaimu selama-lamanya. Allah takkan pernah mencelakaimu abadan selama-lamanya. Begitu cara Sayyidah Khadijah menenangkan bininya. Kenapa? Kata Sayyidah Aisyah, innaka la tasilur rahimah, karena sesungguhnya engkau menghubungkan tali rahim. Maksudnya Sayyidah Khadijah kan nggak tahu kalau itu malaikat. Ya dipikirnya orang segala macam, begitulah mungkin psikologisnya. Jadi kamu ngapain takut, kata Sayyidah, kamu kan tak punya musuh. Sama saudara-saudara kamu berhubungan baik, tali silaturahim kamu jaga gitu. Nah,
Jadi biasanya kalau orang menjaga tali silaturahim dengan baik, wa tahmilul kalla, dan engkau menanggung kesusahan orang. Jadi Nabi itu gak ada musuh lah. Sama saudara-saudara sanak-sanak dia berhubungan baik. Orang-orang susah dia bantu. Wa taksibul ma'dum. Ya, Nabi itu mengusahakan sesuatu yang tidak ada. Artinya kalau ada orang kesulitan, Nabi bantu. Wa taqrib dhaif, dan Nabi itu suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan menolong orang untuk menegakkan kebenaran. Intinya Sayyidah Aisyah diceritakannya, engkau kan tak punya musuh, nolong orang segala macam. Jadi ngapain takut? Nah, gitulah bahasa kitanya. Fantalaqat bihi Khadijatun hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Maka pergilah Sayyidah Khadijah, hatta sehingga atat bihi, Sayyidah Khadijah membawakan kepada Nabi pamannya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Untuk apa? Untuk berdialog dengan Nabi dalam apa yang dia alami. Karena Waraqah bin Naufal ini termasuk orang yang ngerti gitu. Dia orang lama, tua, umurnya udah 80-an tahun, tapi dia kan pengalamannya banyak dan dia bukan orang sembarang orang. Jadi Sayyidah Khadijah merasa kalau diceritakan apa yang dialami Nabi nanti, rasa-rasanya Waraqah ini ngerti dia apa yang terjadi sebenarnya gitu. Maka dibawanya lah ke rumah. Dibawakannya lah apa namanya Nabi ke Waraqah bin Naufal tadi. Ibna Ammi Khadijah. Waraqah bin Naufal itu ibna Ammi Khadijah. Artinya anak paman Khadijah, berarti kalau bahasa kitanya sepupunya lah gitu. Waraqah bin Naufal ini sepupunya. Wa kana imra'an, dan Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang tanassara fil jahiliyah, beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu dia beragama Nasrani. Nah, jadi dia asli Nasrani, berarti dia punya pengetahuan. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah. Waraqah bin Naufal ini menulis kitab suci dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Dia mampu menulis pakai bahasa Ibrani, ditulisnya lah Injil pakai bahasa Ibrani. Masya Allah wa yaktuba, artinya hebat memang Waraqah bin Naufal ini. Wa kana syaikhan, dan Waraqah bin Naufal ini adalah syaikhan. Syaikhan itu artinya apa? Syaikhan itu artinya orang tua. Syekh itu bahasa Arab artinya orang tua. Jadi kalau Ustaz dipanggil syekh, itu bisa dua maknanya. Umurnya udah tua, atau memang dituakan gitu ya. Kadang anak-anak juga dipanggil syekh, berarti dia dituakan gitu ya. Karena ilmunya. Nah, ilmunya yang dituakan. Ada juga yang umurnya dituakan. Nah, itu syekh juga. Wa kana syaikhan kabiran, orang tua yang udah betul-betul udah berumur, qad aniya, dan udah buta pula. Waraqah bin Naufal udah buta dia. Faqalat lahu Khadijatu, ceritalah kepadanya Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, coba kau dengarkan dulu apa yang diceritakan anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah bin Naufal itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, maza tara, apa yang kau alami? Tanyanya lah, emang kamu ngalamin apa? Masih nyambung ceritanya Pak ya dari awal tadi ya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan Rasulullah lah. Saya awalnya dulu ya begitulah ya. Saya Allahu Akbar, habis baterai lagi. Tolong Kiki. Jadi kata Rasulullah, saya dulu pernah bertahanus di Gua Hira, lalu saya jumpa dengan makhluk segini-gini, ceritakanlah semuanya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Faqala lahu Waraqatu, apa kata Waraqah bin Naufal? Hazan namus, itu kata Waraqah bin Naufal itu namanya namus. Bahasa, kalau bahasa lainnya itu malaikat gitu. Tapi Waraqah nyebutnya itu namus, namus maksudnya malaikat. Allazi nazalallahu ala Musa. Kata Waraqah, ini adalah malaikat yang Allah turunkan juga dulu kepada Nabi Musa.
Itu penafsiran daripada Waraqah bin Naufal. Maksudnya yaitu sama apa yang dialami Nabi Musa, itu yang dialami Nabi Muhammad. Ya laitani fiha, kata Waraqah bin Naufal, namus. Maksudnya namus tadi itu malaikat. Ya laitani fiha jazaan. Laitani akunu hayyan is yukhrijuka qaumuka. Apa ini prediksi daripada Waraqah bin Naufal. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu nanti. Jadi ramalan daripada Waraqah bin Naufal, nanti Nabi Muhammad ini akan diusir oleh kaumnya. Tapi ketika Waraqah bin Naufal mengatakan itu umurnya 80-an tahun. Sedangkan kejadian itu kan lama baru kejadian Nabi pindah ke Madinah. Setelah 13 tahun kemudian berarti. Nah, kata Waraqah. Jadi Waraqah bin Naufal sudah tahu ini Nabi ini. Dengan apa yang dia alami ini mestinya apa yang dialami oleh Nabi sebelumnya. Dan Waraqah bin Naufal tahu kalau begini nanti suatu saat dia ini bakal diusir dari kampungnya. Nah, karena dia mendakwahkan agama yang baru yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kata Waraqah bin Naufal, seandainya saat itu saya masih hidup, nanti itu kalau seandainya nanti itu saya masih hidup, tapi kan tidak mungkin umurnya 80-an tahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awam mukhrijihum, apakah mereka yang akan mengeluarkan mengusir ku dari tempat itu?" Kata Warqah bin Nawfal, qala na'am, iya suatu saat nanti kamu akan diusir. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta illa udiya. Kata Warqah bin Nawfal, belum pernah ada orang yang mengalami seperti yang engkau alami melainkan dia akan dimusuhi. Kata Nabi itu pasti dimusuhi, kata Warqah bin Nawfal. Wa in yudrikni yaumuka, kata Warqah bin Nawfal, seandainya aku ada nanti pada hari itu, ansurka nasron muazzaran, aku akan tolong, kata dia. Karena dia berarti kalau Nabi nanti sudah seandainya hidup di zaman itu dan Nabi Muhammad, berarti dia akan ikut Nabi Muhammad. Waraqah bin Nawfal itu. Nah, summa lam yanshaq waraqatu an tuwfiya wa fataral wahyu. Tapi Waraqah bin Nawfal keburu meninggal dunia. Nah, sehingga dia apa yang dialami Nabi tentu dia tidak menyaksikan. Nah, inilah cerita pertama sekali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sekaligus dia ditandai sebagai penanda bahwa Nabi Muhammad diprediksi memang mengalami apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini hadis yang pertama. Tidak ada yang perlu ditanya jawab di sini karena ini cuma cerita saja. Nah, hadis berikutnya masih dalam bab yang sama terkait dengan awal Nabi mendapatkan wahyu. Qala Ibnu Syuhab, berkata Ibnu Syuhab, wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari mengatakan, wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, dan dia bercerita ketika masa fatrah wahyu. Jadi wahyu itu pernah terjadi masa kekosongan wahyu. Artinya lama baru muncul wahyu lagi setelah itu. Faqala fi hadisihi bainana ana amshi. Nabi bercerita, ketika saya berjalan, Nabi lagi jalan, iz sami'tu sautan minas sama. Aku mendengar ada suara dari langit. Jadi Nabi cerita ini di awal-awal dia dapat wahyu lagi. Dia mendapatkan, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari langit. Kalau kita kayak gitu tuh kan menggeletek badan kita. Iz sami'tu sautan min sama. Ketika itu aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari. Lalu ku angkat kepalaku. Dia tengok ke atas. Kata Nabi. Fa'izal malakul lazi ja'ani bihira. Ternyata ketika Nabi menengok ke atas itu, Nabi melihat malaikat yang dia tengok waktu di Gua Hira. Berarti Jibril itu. Kan? Nah, nampaknya lah Jibril berarti dalam wujud yang asli.
Jalisun ala kursiyin. Malaikat itu ketika itu sedang duduk di kursi. Bainas samai wal ardi. Antara langit ke bumi besarnya. Bayangkan bapak nengok makhluk sebesar itu, mungkin mati duluan kita. Tak sempat jadi nabi. Faru'itu minhu, lalu Nabi ketakutan lah. Awak aja menggeletek, pasti jangankan itu, nengok hantu aja menggeletek. Apalagi nengok sebesar itu antara duduk dan antara langit dan bumi besarnya. Faraja'tu, ini kisah lainnya. Faraja'tu, lalu aku kembali. Fakultu, lalu kemudian aku berkata kepada keluarga aku, zammiluni, selimuti aku. Berarti ini kejadian kedua yang dialami Nabi. Kejadian pertama tadi ketika di Gua Hira, ini tengah jalan. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu turunlah ayat, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Ini berarti wahyu kedua yang didapati oleh Nabi. Yang pertama tadi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua adalah ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir sampai pada ayat warujza fahjur. Jadi setelah Nabi dapat wahyu pertama tadi, itu sempat lama nggak ada wahyu. Sampai muncul cerita yang kedua ini. Nah, setelah itu baru wahyu terus turun sampai nanti wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya tuh bayang Pak ya. Berarti ada dua peristiwa. Peristiwa pertama di Gua Hira, peristiwa keduanya itu di tengah jalan yang ketika Nabi langsung melihat Jibril kedua kalinya. Wallahu alam, ada dulu guru kami mengatakan Nabi melihat wujud Jibril yang asli itu dua kali. Sekali kejadian di tengah jalan tadi, sekali lagi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi Jibril itu makhluk malaikat bersayap dan sayapnya ada 600. Sayap malaikat Jibril itu ada 600. Tapi kebanyakan Jibril berjumpa dengan Nabi kan tidak wujud asli malaikat. Karena di antara kelebihan malaikat itu adalah dia bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan Nabi sering dapat tamu malaikat di rumahnya dalam wujud manusia. Nah, gitu. Jadi banyak hadis-hadis menceritakan Nabi berdialog dengan malaikat. Itu kelebihan malaikat itu. Kalau kita tak bisa ubah wujud jadi apapun. Jadi babi ngepet baru bisa. Itu pun kelihatan. Tapi intinya memang malaikat Jibril legal ya, punya kemampuan untuk berubah wujud. Nah, gitu. Kalau ada yang berubah wujud berarti ilegal ya, karena tidak ada izinnya. Baik. Nah, itu pembahasan pertama dalam Sahih Bukhari yang diringkas cuma dapat 2 hadis saja. Yaitu cerita tentang awal-awal Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua. Ada yang ingin diskusi dulu masalah itu? Tidak ada, berarti aman. Kita lanjut sampai pukul 9. Kita baca hadis ini. 9:30. Serahlah. Kalau nampak ada ngantuk-ngantuk Ustaz nanti udah. Baik. Pembahasan yang kedua, Kitabul Iman. Saya baca pelan-pelan aja lah ya, biar bisa Ustaz mau tahu menerjemahkan di kitabnya, di bukunya. Udah saya kirim filenya, nanti insya Allah bulan depan udah ada bukunya. Kitabul Iman, kitab berbicara tentang iman. Hadis ketiga. An Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Kalau Anas siapanya Nabi? Kalau Anas ya, hadis Anas bin Malik adalah pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini, jadi ketika Nabi pindah ke Madinah, orang-orang kan bantu Nabi, ngasih tanah, ngasih segala macam. Emak Anas bin Malik ini tidak punya harta. Dikasihnya lah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya punya anak umur 10 tahun. Jadikan pembantu. Diterima oleh Rasulullah SAW. Maka setelah itu Anas bin Malik jadi pembantu sampai Rasulullah wafat. Oleh karena itu kata ulama, Anas bin Malik ini kelebihan dia, gaya-gaya lenggak-lenggok dia tuh mirip betul dengan Nabi Muhammad. Berjalannya, segala macam. Mirip. Kalau wajahnya tentu tak mirip. Tapi gaya, kalau orang kan berjalan tuh kan ada gaya sendiri gitu. Karena saking lamanya 10 tahun dia mengabdi kepada Nabi, mirip. Dan masuk 1 dari 7 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Nabi pernah mendoakan dia, populer doanya,
Jadi Nabi itu doa yang populer untuk anak-anak itu ada dua yang populernya. Satu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Yang kedua doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, Allahumma tawil umrohu wa kassir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dikabulkan oleh Allah tiga-tiganya. Di Madinah Anas bin Malik termasuk sahabat yang lama wafatnya. Hartanya dia termasuk kaya. Orang lain kebunnya sekali berbuah, dia bisa 2 kali berbuah dalam setahun. Anaknya, ada yang menceritakan Anas bin Malik ini wafat anaknya 40-an orang. Ya tentu maknya tidak satu lah ya. Kalau maknya satu gawat itu. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Ustaz doakan anak saya itu aja baca. Baca Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma tawil umrahu wa kassir malahu wa la lauda. Lah, makasih banyak Ustaz. Yalah Bu, yang penting Ibu berdoa bukan saya gitu. Doakan. Baca Al-Fatihah, tawasul. Karena doa yang terbaik tentu doa ma'sur dulu. Doa ma'sur artinya dikutip dari Quran atau dikutip dari hadis. Rabbana atina. Kenapa dia jadi doa terbaik? Karena langsung itu dari Allah bunyinya, bahasanya. Langsung dari Al-Quran. Kalau yang kita baca tadi itu dari Nabi. Berarti setelah level Al-Quran, tentu doa yang terdapat dalam hadis. Setelah itu bisa jadi, setelah itu adalah doa-doa yang dikarang oleh ulama. Jadi ada doa-doa kan yang dikarang oleh ulama. Contohnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Itu kan ulama yang mengarang-arangnya. Ya tengoknya ini doa ini bagus, disusunkannya doa. Itu tentu saja mereka lebih ngerti bagaimana cara menyusun doa yang baik. Tak juga ada hajat kita juga tidak ada di situ, kita perlu doa yang lain lagi, barulah kita gas pakai keperluan masing-masing. Nah, ada yang minta anak, ada yang minta suami, ada yang minta harta, macam-macam. Sesuai dengan bahasa masing-masing. Tapi kalau ada yang ibu hajatkan, doanya ada dalam Al-Quran, pakai bahasa Al-Quran lebih baik. Misalkan ibu minta ampunkan dosa kan, ada nggak di dalam Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana, ya. Pakai itu lebih baik daripada ibu merepet pakai bahasa Minang. Doanya gitu. Walaupun boleh, tapi ceritanya kan urutan nih gitu. Lalu muncul pertanyaan kedua. Ada doa dalam Al-Quran, ibu hafal banyak, tapi ibu nggak tahu artinya. Mana lebih afdol ibu berdoa pakai bahasa ibu yang ibu tahu artinya? Tentulah pakai bahasa sendiri yang dipahami lebih afdol. Ada jamaah ini berdoa pakai bahasa Arab menangis-nangis, tapi nggak tahu artinya. Apa yang mau ditangisin? Nah, maka kalau Pak Imam di sini ada Pak Imam, kalau baca doa di masjid jangan yang aneh-aneh doanya. Yang biasa dipahami orang aja, Rabbana atina kan tahu orang itu artinya. Allahumma fir lana tahu orang itu artinya gitu ya. Apalagi yang kira-kira yang normal yang biasa tahu orang artinya pakai itu aja. Biar berdoanya lebih khusyuk dan betul-betul tahu dia apa yang dimintanya. Kalau enggak terpaksa dia niatkan ya Allah apa yang dimintakan Pak Imam itu kasih juga sama aku ya Allah. Rupanya Pak Imam itu enggak paham juga. Gimana ceritanya? Jadi ada doa-doa andalan Bapak yang Bapak tahu artinya. Nah, itu bagus gitu. Nah, pembahasan yang kedua Kitabul Iman. Pembahasan tentang iman. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, berarti ini namanya hadis qauli. Nabi ngomong sesuatu dinukil ataupun dikutip oleh sahabat. Kalau yang tadi bukan hadis qauli namanya. Apa kata Nabi? Salasun, ada 3. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang mendapatkan manisnya iman dengan 3 hal itu. Artinya kalau 3 hal ini kita dapati, terasa kita manisnya iman. Maksud manisnya iman itu apa? Enak lah. Kita ini kan beragama ini kan masih terpaksa-terpaksa. Jadi belum lagi merasa nikmatnya, manisnya. Untuk mendapatkan manisnya iman itu, ibadah kita dan segala macam, maka ada 3 yang mesti kita miliki. 1,
Ayakuna Allahu wa rasuluhu an bahwa yakuna adalah Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih ia cintai, mimma dari apa-apa siwa huma, daripada selain Allah dan Rasul. Jadi kalau kita sudah sampai ke level lebih sayang Allah dan Rasul daripada apapun, baru enak rasanya iman itu, baru terasa nikmatnya beriman itu. Ya artinya kalau Allah bilang jangan, ya kita dahulukan. Kalau Allah suruh, kita dahulukan apa yang Allah suruh. Apa yang dilarang, apa yang dicontohkan Nabi, kita dahulukan melakukannya. Dibandingkan yang lain-lain, kita prioritaskan ini, maka baru terasa nikmatnya. Kalau enggak terpaksa kita enggak terasa nikmat dia. Kalau mau merasa nikmat, dahulukan Allah Subhanahu wa taala, dahulukan Rasulullah dibandingkan apapun. Ini ada bisnis haram, bisa kaya kita dibuatnya. Tapi dilarang sama Tuhan, ya udah dahulukan Allah dan Rasulnya, baru terasa nikmat. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Wa'an dan bahwa yuhibbar mar'a, dia menyukai, menyayangi seseorang. Saya suka dengan Ustaz. Suka ini bukan artinya mau begini, enggak, itu maksudnya. Suka di sini artinya kita senang sama orang lain, empati dan lain-lain, tidak membenci orang. Jadi kata Rasulullah yang kedua adalah kita menyenangi orang lain, menyukai, menyayangi, la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Tidaklah dia menyayangi orang lain kecuali karena Allah. Kenapalah bapak itu dekat kali sama ustadz itu? Ya, karena dia alasannya karena Allah. Karena Allah tuh maksudnya apa? Ya orang itu kan orang elok, orang sembayang. Dia makhluk Tuhan juga. Jadi saya bukan karena apa-apa gitu lah ya. Kalau bukan karena Allah itu maksud contohnya apa? Ya mungkin karena dia atasan kita, kita senang sama dia. Berarti kan bukan Allah alasan kita gitu. Kenapa ibu suka berkawan sama kawan ibu itu? Ya dia suka ngaji. Berarti kan ada alasan yang baik di situ karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kan makhluk Allah, harus kita sayangi. Binatang aja kita harus sayang karena sama-sama makhluk Tuhan, apalagi manusia begitu. Kalau kita sampai ke level itu, sosial kita bagus, maksudnya kan itu. Yang pertama tadi kan antara itu kan kaitannya hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua ini kaitannya dengan hubungan kita sama makhluk. Jadi ibu kalau pengen menjadi orang yang soleha, itu kaitannya bukan hanya antara ibu dengan Tuhan, tapi kaitannya juga antara ibu dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, jadi kalau ibu rajin sholat, tapi ternyata ibu suka mencarutin orang gitu misalkan, fitnah-fitnah orang, ya berarti kita kesolehan kita masih satu arah. Sedangkan kita dituntut untuk dua tadi, ke Tuhannya mesti bagus, ke makhluk Tuhannya juga mesti bagus. Gitu. Wa an yakraha dan dia tidak suka an yakuna an yauda fil kufri, kembali kepada kekufuran. Dia jaga betul-betul imannya. Kama yakrahu an yukzafa finnar, bagaimana bentuk ketakutannya? Sama persis seperti orang takut terbuang ke neraka. Sebagaimana kita takut masuk neraka, seperti itu kita takut kembali kepada kekafiran. Kita jaga iman kita, betul-betul jaga iman. Sebagaimana dia takut masuk api neraka, begitulah dia menjaga imannya. Baru tiga inilah yang membuat orang merasa nikmat rasanya untuk beriman itu. Iman itu terasa nikmat. Kalau belum sampai kepada yang tiga ini, itu susah kita untuk menikmati iman kita itu. Gitu dia. Itu itu bab yang kedua. Di bab ini juga dimasukkan hadis lain. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit ini kana syahida Badran. Dia mati syahid di peperangan Badar. Wa huwa ahadun naqaba Lailatul Aqabah. Salah satu daripada
Ahlun Nuqaba pada malam Lailatul Aqabah, perjanjian Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haulahu isabatu min ashabihi. Ketika itu di sekitar Nabi ada banyak sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Bayi'uni, berbaiatlah kepadaku. Berbaiat itu artinya apa? Baiat itu artinya sumpah setialah kalian kepadaku. Apa sumpah setianya? Kata Nabi, ala an la tusyriku billahi syai'an. Sumpah setia bahwa kalian tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Jaga iman kita, jangan sampai kita syirik. Wala tasriku, kata Nabi, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Karena ini termasuk dosa-dosa besar ini. Dosa besar itu banyak. Kalau Imam Az-Zahabi itu menulis kitab Qurtubi atau Az-Zahabi mungkin menulis kitab dosa-dosa besar Al-Kabair. Mencantumkan di dalamnya ada sekitar 70 dosa besar. Tapi yang paling besarnya ini bersyirik, berjudi, berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Jadi dulu ada cerita orang-orang jahiliyah membunuh anak. Wala ta'tu bi butanin, jangan kalian memfitnah. Taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Wala ta'su fi ma'rufin, jangan kalian ingkar dalam berbuat baik. Nah, ini baiat. Baiat yang diminta Nabi dari sahabatnya. Faman waffa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bisa menunaikan itu maka pahalanya dari Allah. Fa waman asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lahu. Waman asaba min zalika syai'an summa satarahu Allah fahuwa ila Allah. In syaa'a fa'anhu wa in syaa'a aqabahu. Siapa yang menimpa sesuatu daripada hal itu kemudian ditutupi oleh Allah, jika Allah maafkan, jika Allah mau maka Allah akan siksa dia karena itu. Maka fabaya'nahu ala zalika, dengan ancaman itu maka semua sahabat pun berbaiat. Nah, ini baiat sahabat kepada Nabi. Baiat itu artinya sumpah setia. Apa sumpah setia diminta Nabi? Jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan menghindar daripada berbuat baik. Banyak-banyaklah berbuat baik. Gitu. Nah, ini juga kemudian dalam bab ini juga ada banyak hadis lainnya. Kemudian an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izal taqal muslimani bisayfihima, apabila bertemu dua orang Islam dengan pedang mereka, maksudnya saling bunuh. Misalkan ustadz berkelahi, lalu bersama-sama bawa pedang, kan bakal ada yang mati tuh. Kalau tak mati tidak apa-apa, kalau tak mati paling dosa besar juga gitu. Ini masalahnya kalau mati gimana salah satunya. Fal qatil maupun maktul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh dalam neraka. Jadi membunuh itu masuk dalam dosa besar. Jadi kata Nabi, yang membunuh maupun yang terbunuh itu dua-duanya masuk neraka. Berarti imbangnya neraka. Apakah dia otomatis masuk neraka atau tidak? Belum tentu dia otomatis masuk neraka, asalkan matinya tidak kafir kan. Nah, tapi dosanya dosa besar yang membuat dia layak masuk neraka. Fakultu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, hazal qatil, kalau yang membunuh itu masuk neraka, okelah, masuk akal, dia melenyapkan nyawa orang. Fama balul maktul, kalau yang terbunuh, kenapa masuk neraka juga? Dia terbunuh dia. Kan tadi berkelahi nih. Satu mati, satu hidup. Kata sahabat, yang membunuh, okelah, dia masuk neraka. Yang terbunuh, kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia pun, kata Nabi, bersungguh-sungguh untuk membunuh kawannya. Kebetulan dia terbunuh duluan. Seandainya dia tak terbunuh, kan dia membunuh kawannya gitu. Itu. Tapi kan nanti kan ada pengecualian kalau ceritanya kita membunuh orang karena kita pengen mempertahankan diri. Itu kan ada pengecualian.
Karena pernah juga Nabi ditanya oleh sahabat, kalau ada yang ingin ngambil hartaku, kasih ndak ya Rasulullah? Jangan kasih. Berarti kalau pernah dilawan itu, datang perampok, kita lawan. Sekarang pertanyaannya, kalau dia mati gimana ya Rasulullah? Masuk neraka dia kata Rasulullah, walaupun dia yang mati. Kalau aku yang mati gimana kata sahabatnya? Kalau kau mati, kamu mati syahid. Nah gitu. Artinya kan berarti kan kita demi menyelamatkan diri kan boleh kita sampai terbunuh orang. Tapi bukan karena berkelahi. Ini ceritanya kalau kita memang misalkan ada begal itu. Begal. Tapi begalnya kayak begal di Medan, bukan begal di sini. Medan begal itu kan pakai parang orang tuh. Memang dipukul, dibacoknya betul gitu. Mau dihentikan ya mobil kita. Satu-satunya menyelamatkan kita apa? Tabrak. Ketabrak sama kita. Jiun dia. Mati dia. Ya udah kita mungkin ditangkap polisi ya, tapi dari segi syariat kan kita tak berdosa. Karena kita kita menabrak dia karena dalam keyakinan kita bakal dibacoknya. Nah, gitu. Nah, jadi masuk dalam bab iman karena membunuh ini bisa membuat iman kita seakan-akan habis gara-gara membunuh itu, membuat orang masuk neraka. Tapi kan dosa besar bukan hanya membunuh, ini cuma salah satunya aja. Berzina, mabuk, mencuri, itu juga dosa besar. Cuman membunuh ini bagian daripada yang terbesar. Nah, gitu dia. Artinya syirik. Setelah syirik itu apalagi dosa yang besar, bunuh orang. Nah, gitu. Hati-hati. Jadi kalau seandainya kita berkelahi pun bertinju sama orang, pastikan dia tidak mati. Ya, kalau cacat dia, ya kita berdosa aja seumur hidup kita berdosa itu karena dia cacat. Nah, tapi kalau mati dia itu neraka imbangnya, susah untuk bertobatnya. Karena dia udah mati, cuma ada minta maafnya. Mati dulu, awak minta maaf sama dia, mati duluan. Jadi kalau bertinju sama orang, ya upayakan dia tidak mati. Gitu dia. Kecuali memang kalau tak kita matikan dia, kita pula yang mati. Ada siapa duluan lah lagi kan? Gitu. Siapa duluan lah lagi. Tapi kalau seandainya gara-gara berkelahi segala macam, ya tinju bagi bagian yang dia tidak mati lah gitu. Kalau cacat dia gimana? Cacat dia, ya cacatnya itu membuat dia menderita seumur hidup, maka kita pun berdosa juga seumur hidup dengan penderitaan dia. Nah, tapi kalau kita tinju aja dia bengkak, itu kan cuma sebentar dosa kita. Sampai sampai bengkaknya itu hilang gitu. Tapi kalau sampai patah, sampai dia susah cari nafkah segala macam, itu besar. Gitu. Makin besar penderitaan orang gara-gara kita, makin banyak dosa yang harus kita tanggung. Jadi jangan kita emosi harus kita jaga. Maka Rasulullah mengajarkan kalau lagi emosi wuduklah. Dia kata Nabi kalau lagi emosi berdiri duduk dulu. Duduk juga masih emosi juga bantai berbaring. Nah, setelah itu apa? Ambil air wudhu kata Nabi karena biasanya marah itu datangnya dari setan. Nah, jadi setan itu terbuat dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Air apa? Itu wudhu kita. Wudhu kita. Kurang juga bantai merendam ke air itu lagi. Gitu. Enggak juga, pergilah, jangan di situ. Ditinju kita nanti orang itu. Pergi. Paham maksudnya? Dengan mau kali mah bini dah silap, pada silap, pergilah lagi. Tenangkan dulu. Ya, Pak mancing dulu, agak 2 hari baru pulang. Daripada terucapkan kata-kata yang nyesal ujungnya gitu. Apalagi sampai tertampar sama kita nanti bini itu. Gitu. Maka merepet bini kita pun agak kuat nengok dia lagi. Ambil pancing, bawa uang agak segepok, cari tempat pancingan, duduk di situ agak 2 hari. Udah tenang-tenang rasanya dari dulu sama bini itu baru balik. Minta maaf abang deh. Itu dia. Karena ini kalau ada emosi itu nanti ujung-ujungnya cuma nyesal aja. Walaupun tidak kita tampar, tapi mulut kita udah gak tertahan lagi. Masih mending kita cara rutinnya. Cuma kalau kita diceraikan sama kita, akan ujung-ujungnya kan nyesal aja yang ada gitu. Pergi aja lah gitu. Walaupun merepet dia telepon-teleponnya matiin HP itu. Nanti dari rindu dia baru lembut bahasanya pulang kita lagi. Ya Bu ya. Diam ibu itu tak mau. Ibu tuh maunya begitu ibu tuh marah, bapak langsung minta maaf. Bapak ini kadang ada pula ada apanya gengsinya.
Kita selesaikanlah bab ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berikutnya Abu Hurairah. Nomor satu orang yang paling banyak hadisnya bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yakum, barang siapa bangun Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, imanan, dengan dasar imannya dia bangun, bukan dimarahin bininya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari itu." Ada juga anak-anak bangun karena ayahnya merepet, nggak apa-apa, dia anak-anak. Dia belum tahu lillahi ta'ala itu, belum tahu lagi dia. Nah, tapi kalau bapak-bapak direpetin bininya, baru bangun dia, proses belajar nggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti mudah-mudahan betul-betul iman yang membuat dia terbangun. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Disebabkan karena itu diampunkan dosanya yang lama-lama, yang terdahulu. Jadi Lailatul Qadar, saya sendiri pun belum mampu untuk itikaf yang 10 malam ala Nabi itu. Nabi itu masuk malam sore 20, keluar dari masjid malam raya. Nah, cuman kita kan itikafnya masih itikaf normal biasa saja, masuk jam 1, keluar jam 3 gitu. Mesti diniatkan Pak, atau Bapak nanti dapat pensiun, ya sesekali ceramah itu, jangan ambil jadwal ceramah 10 hari terakhir. Nah, nanti agak sekarang mungkin agak berat gitu. Ada masanya nanti, jangan ambil ceramah 10 hari terakhir, cari masjid yang agak nyaman dekat rumah. Niatkan i'tikaf ala Nabi itu, masuk hari tanggal 20, keluar malam raya. Ngapain? I'tikaf, mengejar malam Lailatul Qadar, malamnya tidurnya siang jangan malam, biar dapat Lailatul Qadar. Gitu. Diampunkan Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, tapi untuk sekedar dapat ibadah malam Lailatul Qadar, orang sholat Isya berjamaah di masjid, sholat sunnah tarawih, itu sebenarnya sudah termasuk upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun tak mesti dia intikaf larut malam segala macam gitu. Tapi kan makin maksimal, makin besar kemungkinannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian hadis berikutnya masih berkaitan dengan iman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, inna dina yusrun, agama ini mudah. Sesungguhnya Islam itu agama mudah. Jadi agama Islam itu mudah. Kalau tak bisa berdiri, duduk sholatnya, tak bisa duduk, berbaring. Setiap ibadah pasti ada cara mudahnya, sesuai dengan keadaan kita. Tak bisa puasa, boleh nggak tak puasa? Boleh, bayar fidyah. Tak ada duit, bayar zakat fitrah. Wajib nggak bayar zakat fitrah kalau tak ada duit? Tidak wajib bayar zakat fitrah. Jadi mudah-mudah aja agama ini, tidak ada yang sulit. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak adalah orang menyulit-nyulitkan diri dalam agama ini, melainkan dia kalah. Maksudnya kalau Bapak maksa menerobos yang sulit-sulit dalam agama ini, Bapak akan takluk, dia tak sanggup. Tak sanggup kita. Jadi kalau dimudahkan oleh Allah, ambil kemudahan itu. Nah, wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati warraha wa syai'un minad duljah. Kemudian panjang rupanya hadisnya. Nah, dicukupkan aja lah sampai di situ. Berarti berikutnya kita baca hadis yang ke-8. Total hadisnya berapa hadisnya? Ini untuk menyelingi aja supaya kita jangan bosan. Berapa total hadisnya? 8 udah kita baca. Total hadisnya ada 296. Insyaallah lah. Setahun mudah-mudahan khatam. Dan mudah-mudahan minggu depan ada kitabnya, jadi belajarnya bisa lebih enak. Ini pengantar aja dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Ada yang diskusi, Bapak Ibu? Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan katakanlah 2000 wanita juga, benar. Wah, emang itu tipe-nya dia lebih memilih pada tapi tadi. Contohnya jabung ayam. Iya. Altus sama. Haram hukumnya menjadikan menyakiti binatang dalam alasan apapun, mau berjudi maupun tidak berjudi, mau sekedar hiburan pun haram hukumnya untuk menjadikan binatang, mengadu binatang sebagai hiburan. Karena binatang itu akan tersakiti. Memang ayam ini kan memang ayam jago. Memang hidup dia enggak hidup walaupun dia ayam jago, tapi hidupnya bukan untuk itu. Kita aja mengarahkannya untuk dia apa? Untuk dia berantem. Lihat wajah ayam itu setelah dia patok-patokan. Apa yang terjadi? Hancur kan mukanya. Walaupun memang dia gampang aja emosi kita ayam itu. Memang dia ayamnya memang bawaannya begitu. Tapi memang tujuan hidupnya bukan untuk itu. Ayam diciptakan oleh Allah supaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dimakan segala macam. Bahkan Nabi mengajarkan menyembelih binatangnya. Pisau ditajamkan dalam bentuk kasih sayang. Ya, kenapa ditajamkan? Supaya matinya nggak terasa sakit. Kalau dia digergaji itu sakit. Tapi kalau tajam tuh cepat dia matinya, maksudnya begitu. Itu sedangkan dalam menyembelihnya aja, itu kita diajarkan untuk beradab. Nah, apalagi ketika ayam itu hidup, maka ya kalau sekedar dikit-dikit hiburan dari jauh, oke gitu. Tapi kalau seandainya tersakiti ayam itu sampai dia berdarah-darah, tentu itu tidak boleh, haram hukumnya. Bagus mesin kita ciptakan, suruh belaga mesin tuh. Nah gitu ya, daripada binatang yang kita adu sehingga dia tersakiti. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi mungkin haramnya tidak sebesar kalau kita mengadu orang. Karena secara derajat juga kan binatang itu lebih rendah. Kadang orang sekarang kan ya, yang diadu kan bukan ayam, orang yang diadu. Iya, ya dapat duit kan, yang beradu tadi itu dapat duit. Cuman kan ya, dia menghibur orang dengan menyakiti. Ya kita subhat juga di situ. Cuman awak pun ya cuman enak pula nontonnya. Ya dosa itu ya dosa juga lah. Karena kalau tak kita tonton kan tidak akan ini dia. Ya dapat dosa-dosa dikit juga lah kita. Sama kayak nonton bola yang dia dari judi kan, bola itu kan judi semua gitu. Cuman kita kalau tak ada penonton, siapa yang mau berjudi situ? Siapa yang mau terhibur? Jadi dikit-dikit kena juga lah kita gitu. Ya cuman tidak seperti mungkin nonton keyboard yang ceweknya tuh buka atau yang otomatis dia itu nyata dia. Kalau ini sumbang-sumbangannya kena juga lah kita. Karena memang tujuannya kan orang nonton. Kalau tak ada orang nonton ngapain dia aduh, ya kan? Ya, karena kita nonton tuh maka terjadi dia. Nah, tapi lebih besar lagi dosa orang-orang yang mengadunya langsung. Karena ya walaupun ketika dia cari duit dengan bertinju misalkan, ya kan menyakiti orang. Walaupun sama-sama ridho, walaupun sama-sama ada hitam putihnya, ada perjanjiannya, ada segala macam, tapi tetap tidak dibolehkan. Cari kerjaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dia Habib Nurmagomedov sekalipun yang katanya Islam jadi wibawa, ya tetap nggak boleh, kerjaannya tetap nggak boleh nyakitin orang. Nah cukup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ada sesi kedua dengan Mas Anam.